Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kembali boleh kami rasakan sehingga saat ini kami diberi lagi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Izinkan kami memahami apa yang Engkau sampaikan dalam perenungan firman Tuhan kali ini. Berbicaralah ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 11. Yohanes 12 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita ini menggambarkan tindakan pelayanan Marta dan Maria pada Yesus. Pelayanan berbeda dengan tugas. Pelayanan sifatnya sangat personal. Misalnya, ketika saya masih kecil, jika ibu saya meminta saya melakukan sesuatu yang tidak saya senangi, saya cenderung akan meminta reward jika saya telah selesai melakukan permintaan ibu saya tersebut. Nah, akan berbeda jika saya membantu ibu saya, karena memang saya ingin membantunya. Saya tidak membutuhkan reward jika saya telah selesai mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, tindakan pelayanan atau menolong sesama sifatnya sangatlah personal. Demi melakukan sesuatu bagi orang lain, dibutuhkan gerakan dari hati kita masing-masing. Untuk dapat peka, melihat mana yang harus dilakukan untuk orang lain, mana yang dapat saya bantu. Tanpa gerakan dari hati sendiri, tindakan pelayanan akan jauh dari kata tulus. Kita cenderung akan meminta balasan jika tindakan menolong orang lain tidak dilakukan karena panggilan hati pribadi. Nah, dalam perikop kita hari ini ada dua hal yang dapat kita lihat bersama Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mengenai minyak narwastu yang digunakan oleh Maria untuk menyeka kaki Yesus. Ada satu penafsiran yang menarik melihat minyak narwastu ini sebagai salah satu harta yang dimiliki oleh keluarga di Betania ketika itu. Itu adalah salah satu warisan yang bukan hanya milik Maria seorang. Mengingat harganya yang tidak murah, bahkan seharga upah 300 hari bekerja seorang buruh. Yudas Iskariot merespon peristiwa itu justru dengan bertanya, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?"
Nah, di sini menjadi lebih jelas lagi Bapak Ibu bahwa untuk melayani dibutuhkan kepekaan dari dalam diri kita masing-masing. Kita melihat dan merasakan sentuhan Roh Kudus dalam rangka melayani sesama. Karenanya, panggilan untuk melayani bersifat sangat pribadi. Tidak bisa sekadar ikut-ikutan atau hanya demi tren. Misalnya saja dalam tanggal dan hari raya tertentu, kita melayani orang lain. Kita menolong orang lain. Kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Tetapi dalam lain kesempatan, kita tidak melakukan hal yang sama dan cenderung kita berhenti menolong orang lain. Nah, poin yang kedua yang menarik baik bagi saya adalah tindakan Maria ketika ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ini menggambarkan khususnya ketulusan dan kesungguhan Maria dalam melayani Yesus. Tidak hanya karena rambut adalah mahkota perempuan yang juga berlaku pada zaman itu, tetapi ditambah lagi karena Maria mengambil postur tubuh seorang budak. Ia mengambil posisi sujud untuk dapat menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Di sini kita dapat lihat bersama bahwa Maria merendahkan hati sepenuhnya dalam melayani Yesus. Ia tidak meminta imbalan apa-apa, tapi justru memberikan segala yang terbaik yang ia miliki untuk melayani Yesus. Nah, Bapak Ibu, dari dua pemaknaan perikop di atas, kita dapat simpulkan bersama bahwa tindakan pelayanan yang tulus tidak butuh tren. Tapi bicara soal gerakan hati yang mau didorong oleh Roh Kudus. Melayani bukan soal momentum, melainkan tindakan yang sifatnya terus berkesinambungan, yang harus terus kita lakukan dan perjuangkan. Karenanya, mari kita menjaga hati untuk mau digerakkan oleh Roh Kudus dan tetap berjalan dalam karya pelayanan Allah. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami kembali datang, kami bersyukur Tuhan untuk sapaan firman Tuhan yang kembali boleh menyapa jiwa kami hari ini. Kami boleh kembali diingatkan Tuhan untuk senantiasa berjalan dalam jalan Tuhan, melakukan segalanya dengan penuh ketulusan, melakukan segalanya dengan sambil mendengar kepekaan, melatih kepekaan kami akan sentuhan, akan sapaan Roh Kudus dalam keseharian kami. Izinkan kami Tuhan, kami boleh memiliki hati yang peka, apa yang ingin Engkau lakukan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Izinkan kami boleh senantiasa memperjuangkan ketulusan dalam apapun yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.